Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Rohman dari Teknik Perminyakan C 2022. Saya di sini ingin membahas tentang materi kapasitas dieelektrik, yaitu kode F6. Pertama-tama kita mulai dengan abstrak. Kapasitansi merupakan kemampuan dari suatu bahan untuk menampang muatan elektro untuk level tegangan tertentu. Bahan dieelektrik berupa bahan isolator yang diselipkan di antara keping kapasitor. Dua keping konduktor sejajar masing-masing memiliki luas pelumpang dan jarak antara keping. Kata kuncinya yaitu kapasitas, dieelektrik, dan kapasitor. Mula-mula pendahuluan latar belakang. Dalam dunia elektronika tentu tidak terlepas dari hal yang namanya kapasitor. Komponen ini sangat penting dalam dunia elektronika itu sendiri. Dalam pemasangannya terdapat berbagai tipe rangkaian dan satu sama lain bisa dikomunikasikan. Contohnya ialah pada keyboard, yaitu kapasitor dengan plat sejajar. Tujuan yang pertama yaitu untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Kedua, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besaran kapasitansi. Dan yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besaran kapasitas. Permasalahan, bagaimana kita memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, kemudian bagaimana mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besaran kapasitansi, kemudian bagaimana mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besaran kapasitas. Dasar teori yang pertama, yaitu kapasitor adalah dua konduktor yang menyimpan muatan listrik dan dipisahkan oleh sebuah isolator. Jika sebuah kapasitor yang diberi muatan, maka kedua konduktor ini mempunyai muatan yang sama besar tapi berlawanan tanda. Hal ini menghasilkan potensi V di antara kedua konduktor. Kapasitansi adalah perbandingan muatan A terhadap potensi V pada sebuah kapasitor. Kapasitansi disimbolkan dengan C dan satuannya farad. Sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektro sebanyak 1 coulomb. Dengan rumus Q sama dengan C kali V. Keterangan Q adalah besaran muatan dengan satuan C. C adalah kapasitansi listrik dengan satuan farad. F adalah besar tegangan dengan satuan V. Menghitung besaran kapasitansi pada plat sejajar menggunakan rumus C sama dengan epsilon 0 A per D, dengan teran C sama dengan kapasitansi epsilon 0 adalah primitif ruang hampa, yaitu 8,25 dikali 10 pangkat 2, yaitu A luasan permukaan, D adalah jarak keping. Menghitung besaran energi yang tersimpan pada kapasitor menggunakan rumus W sama dengan setengah dikali CV per pangkat 2, dengan keterangan W adalah energi, Q adalah muatan kapasitor, C adalah kapasitansi kapasitor pengganti, dan R adalah tegangan kapasitor. Flowchart yang pertama adalah buka file simulasi, kemudian buat rangkaian, 3 atur beberapa yaitu nilai tegangan rangkaian, jarak antara plat, dan luas penampang. Dan keempat, perhatikan nilai ketiga alat ukur. Dan yang kelima, hitung nilai kapasitansi muatan dan energi yang tersimpan. Alat yang pertama adalah PC simulator, yang kedua adalah laptop. Prosedur kerja yang pertama, buat file simulasi yang telah diunduh di pad. Kedua, buat rangkaian. Ketiga, atur beberapa nilai variabel simulasi berikut, atau menilai tegangan input rangkaian dan dengan cara menaikkan voltage pada baterai. B, jarak antara. C, luas penampang plat. Dan yang keempat, perhatikan nilai ketiga alat ukur, yaitu kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasil pada tabel hasil simulasi. Yang kelima, hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan dan catat hasilnya pada tabel hasil
pengolahan data dengan D sama dengan 6,5 mm, A 100 sampai 235 dengan pertambahan 15, V sama dengan 1,5 volt, offsetnya sama dengan 6,5 mm. Bahan dieelektrik yaitu teflon yaitu 2,1. Jadi di sini kita akan mulai bagaimana cara praktikum. Teman-teman kita masuk ke dalam simulator plate-nya, baru kita naikkan baterai ke 1,5 volt. Kemudian kita masukkan kapasitasnya, centang checklist ini. Kemudian kita atur di sini jadi 6,5. Oke. Nah, baru di sini nanti kita yang ubah-ubah. Yang pertama kan 100, ini yang 100. Kemudian yang kedua itu 115. Kita tarik 115. Nah, ini yang mendekati. Jadi ini yang data kedua. Kemudian kita tarik lagi yang ke data 130. Yang mendekati 130. Nah, ini. Jadi kita lihat hasilnya di sini nanti di sini. Nanti yang kita catat di sini. Kemudian yang kedua ada kita pindah ke dieelektrik. Yang pertama kita naikkan dulu baterainya. Kemudian jarak antara plat itu 6,5. Baru di sini kita pilih teflon, baru kita cek tentang kapasitansinya, baru offsetnya kita jadikan 6,5. Oke. Juga 6,5. Nah, ini kan udah dapet nih yang 0,19 nih. Nah, baru data keduanya itu 115. Nah, ini data kedua. Baru yang ke data ketiga yang 100. Nah, ini data ketiga. Baru data keempat yang 145. Oke, ini data ketiga. Mungkin seperti itu cara praktikumnya. Sekian. Lanjut ke bab 4. Ini data yang saya ambil. Data pertama dari 100 sampai 235. Dari contohnya 100 itu menghasilkan 1,36 kali 10 pangkat min 13 V, dan seterusnya sampai 3,13 kali 10 pangkat min 13 V. Yang data kedua yang dari 100 yaitu 0,19 dikali 10 pangkat min 12 V. Kemudian yang terakhir yaitu 0,52 dikali 10 pangkat 12 V. Ini tabel regresi linear AC. Data pertama bisa dilihat di jumlahnya, X dengan jumlah 1675, Y dengan jumlah 22,84 dikali 10 pangkat 13 min 13, dan X pangkat 2 yaitu dengan jumlah 299 125. Kemudian X kali Y dengan jumlah 4547,0,5 dikali 10 pangkat min 13. Ini tabel regresi linear AC data kedua dengan jumlah X sama dengan
1675 ya sama dengan 3,55 kali 10 pangkat min 13. Kemudian X pangkat 2 yaitu 299 125. Kemudian X kali Y sama dengan 639,85 kali 10 pangkat min 13. Kemudian ini ada grafik grafik pertama, kemudian ini grafik keduanya. Bisa kita lihat datanya itu dari 100 ke sampai 135 itu naik ke atas. Jadi semakin tinggi angkanya maka semakin tinggi juga hasilnya. Kemudian ada perhitungan data pertama dengan A1 dengan menghasilkan 0,012 kali 10 pangkat min 13. Kemudian A0 nya menghasilkan 36.241,01 dikali 10 pangkat min 13. Kemudian K nya menghasilkan 0,5. Kemudian perhitungan data kedua, A1 nya menghasilkan 0,0024 kali 10 pangkat min 12. A0 dari data kedua menghasilkan 5.716,52 dikali 10 pangkat min 12 dengan epsilon 0 sama dengan 0,0156 kali 10 pangkat min 12. Kemudian ada penghitungan error yang menghasilkan 0,9 kali 100% yaitu 0,9%. Kemudian ada pembahasan hubungan antara luas plat dengan kapasitansi berbanding lurus. Apabila luas permukaan plat semakin diperbesar maka kapasitansi pada kapasitor semakin besar. Kemudian hubungan antara plat dengan jarak antara plat berbanding terbalik. Apabila jarak antara semakin jauh maka kapasitansi pada kapasitor juga semakin kecil dan sebaliknya. Ketiga, hubungan antara kapasitansi dan bahan dielektrik tergantung pada seberapa besar permitif pada bahan elektrik. Menghitung kapasitansi menggunakan rumus C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Kesimpulan yang pertama, prinsip kapasitansi di suatu kapasitor yaitu kapasitansi bekerja pada kapasitor yang menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan beda potensial pada permukaan kapasitor. Kedua, hubungan kapasitansi dengan jarak antara plat bahwa jika jarak diperkecil maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar sedangkan jarak diperbesar kapasitansi berkurang. Ketiga, hubungan kapasitansi dengan luas permukaan bahwa jika permukaan plat diperbesar maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar sedangkan luas permukaan diperkecil kapasitansinya berkurang. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, baca modul praktikum agar paham dalam melakukan praktikum. Kedua, teliti dalam mengambil data. Ketiga, teliti dalam memasukkan dan mencatat data. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.